Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bosku. Mungkin kemarin saya memberikan informasi yang sedikit demi sedikit, namun sekarang juga tetap sama, sedikit demi sedikit, namun pasti tetap bermanfaat untuk kalian. Dan untuk hari ini spesial ya Bosku. Di video kali ini saya akan bahas mengenai ilmu pasti ya bosku. Ilmu pasti mengenai penanganan COVID ya bosku. Mungkin banyak video-video yang membahas tentang COVID, namun di video kali ini saya akan bahas mengenai COVID dengan persamaan troubleshooting ya bosku, dan penanganannya dengan menggunakan PM, Preventive Maintenance. Bagaimana? Kok bisa gitu ya? Kenapa troubleshooting dibawa-bawa ya? Kenapa troubleshooting dibawa dalam COVID-19 ini? Lalu dampaknya seperti apa? Penanganannya seperti apa? Mungkin bingung ya, kenapa menggunakan troubleshooting? Dan saya akan menggunakan sistem penanganan ini menggunakan PM. Apa itu PM? Baiklah bosku, kita langsung saja ke materi. Dan tentunya kalian jangan kemana-mana, tetap stay here, stay pada monitor kalian, pada komputer kalian, pada laptop kalian, pada HP kalian, stay here. Baiklah bosku, kita langsung saja lihat skema diagram yang telah saya buat mengenai pandemi COVID-19. Nomor 1, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, banyak di sini ya bosku, kalangan atas ataupun kalangan bawah yang terkena dampak dari virus COVID ini ya bosku. Akhirnya banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya menjadi pengangguran ya bosku. Baiklah bosku, lanjut nomor 2, di rumah saja. Nah, di sini tidak melihat kalangan atas ataupun kalangan bawah dan tidak melihat negara maju atau negara yang tidak maju, namun COVID ini menyeluruh, makanya seluruh masyarakatnya dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah saja, itu yang lebih baik. Nomor 3, UN dihapus. Akhirnya pemerintah meresmikan penghapusan ujian nasional di tahun 2020. Baiklah, untuk teman-temanku yang di luar sana, kalian jangan bersedih hati untuk angkatan 2020. Mungkin ada yang bilang angkatan 2020 itu ialah lulusan COVID-19. Namun untuk lulusan COVID 2020 ini, lulusan pendidikan yang kalian tempuh, baik itu SD, SMP atau SMA ataupun yang sedang berkuliah, di sini kalian benar-benar lulusan yang berjuang demi agama kita, demi keluarga kita, demi negara kita. Kenapa? Karena di sini sains dipertaruhkan, ilmu pasti dipertaruhkan. Dokter-dokter itu benar-benar berjuang untuk kita, bahwa ilmu kedokteran itu benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dan sangat real bagi kenyataan di tahun ini. Ialah dokter-dokter berjuang habis-habisan demi kesembuhan pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini ya bosku. Maka dari itu, lulusan 2020 ialah lulusan yang berjuang demi kehidupan bangsa dan negara dan keluarga kita, terutama untuk masa depan kita ke depannya. Nomor 4, kartu prakerja. Di sini pemerintah memberikan sarana prasarana ataupun masalah keuangan mengenai orang-orang yang terkena dampak dari virus corona ini ya bosku. Nah, di sini kartu prakerja itu diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu, orang-orang yang tidak bekerja, atau orang-orang yang terkena dampak dari PHK, atau orang-orang
orang yang ingin mengembangkan skillnya. Maka dari itu pemerintah memberikan kartu prakerja ini secara gratis ya bosku. Nomor 5, bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, bosku, di sini bantuan langsung tunai diberikan pemerintah kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu ya bosku, ataupun keluarga-keluarga yang sedang terkena dari dampak virus corona ini. Seluruh masyarakat warga Indonesia mendapatkan BLT. Nomor 6, listrik gratis. Akhirnya pemerintah memberikan listrik gratis kepada masyarakat negara Indonesia ya bosku, kepada masyarakatnya. Karena kenapa? Karena COVID-19 ini benar-benar membuat warga Indonesia itu banyak yang ter-PHK dan tidak memiliki pekerjaan dan benar-benar minim ekonominya ya bosku. Nah, di sini akhirnya pemerintah memberikan solusi listrik gratis selama masa pandemi virus corona ini. Baiklah bosku, mungkin di antara 6 poin tersebut pemerintah telah memberikan atau menanggulangi biaya hidup kita ya bosku. Nah, di sini saya belum masuk ke inti materi ya bosku. Saya hanya menjelaskan dulu mengenai masalah COVID-19 yang ditanggulangi oleh pemerintah dan penghapusan pendidikan ujian nasional ya bosku. Baiklah, kita langsung ke inti materi membahas tentang pandemi virus corona. Nah, di sini bosku, COVID-19 akan membuat diri kita merujuk ke dalam pintu gerbang kematian. Baiklah bosku, di sini telah saya buat alur skema diagram ya bosku mengenai COVID-19. Bila kita sebagai manusia terkena COVID-19 ini, jelas keluarga kita atau teman dekat kita akan terkena virus ini ya bosku, akan menular dan akan merujuk ke dalam pintu gerbang kematian. Keturunan kita pun cucu cicit akan terkena juga ya bosku. Nah, kenapa pemerintah menghimbau kita untuk stay home? Baiklah bosku, di sini skema alur diagram yang telah saya buat mengenai pandemi COVID-19 menggunakan persamaan troubleshooting via PM. Nah, di sini mesin jelas pasti ada di dalam suatu pabrik ya bosku. Tidak mungkin ada pabrik tidak ada mesin. Nah, di sini di dalam mesin ada penggerak motor atau silinder sebagai penggerak. Kembali ke persamaan manusia atau kita memiliki keluarga, namun di sini motor silinder memiliki komponen. Kita memiliki keluarga, kita pula memiliki keturunan. Nah, di sini pula komponen juga memiliki rangkaian. Baiklah bosku, kita langsung saja masuk ke dalam persamaan. Baiklah bosku, di sini saya masukkan ke dalam persamaan manusia dan mesinnya bosku, tapi tetap pada satu masalah, ialah COVID-19. Nah, bila kita terkena COVID, maka keluarga keturunan kita akan is dead atau mati ya bosku. Nah, bila mesin atau motor silinder sebagai output dan mempunyai komponen dan rangkaian, bila terkena penyakit ini atau terkena human error, maka dampaknya mesin akan mati juga ya bosku. Nah, di sini saya memasukkan ke dalam suatu persamaan mengenai mesin dan manusia agar kita dapat memperoleh bagaimana penanganan yang terbaik di masa pandemi corona ini ya bosku, pandemi COVID-19. Saya akan bahas tuntas mengenai penanganan COVID-19 ini ya bosku dengan via PM, preventive maintenance. Nah, di sini ya bosku, mesin atau motor sebagai output dari penggeraknya ya bosku, silinder pula kadang ada yang menggunakan motor dan kadang ada yang menggunakan silinder dan kadang pula ada yang menggunakan kedua-duanya di dalam satu pabrik ya bosku. Nah, di sini bila motor atau silinder itu terkena COVID-19, jelas maka komponennya akan berpengaruh. Komponen di sini ialah part-part pendukung, baik dari pabrikan Siemens, Omron, Mitsubishi, Schneider, dan lain-lain. Nah, di dalam part-part pendukung itu jelas ada suatu sistem. Nah, sistem itu kita buat menjadi sebuah rangkaian ya bosku.
rangkaian sistemnya bosku, rangkaian sistem kontrol dan rangkaian sistem daya. Nah, di dalam rangkaian ini ya bosku, maka bila mesinnya error, maka akan berakibat kepada komponen dan kepada sistemnya juga ya bosku. Mungkin ada yang menggunakan sistem PLC ataupun kontrol biasa ya bosku. Nah, semua sistem tersebut akan mati bila terkena COVID-19 atau human error dari mesin tersebut ya bosku. Entah itu kesalahan manusia, entah itu penyakit yang datang tiba-tiba. Nah, saya akan hubungkan kepada COVID-19 ya bosku. Baiklah bosku, di sini saya akan bahas mengenai penanganan menggunakan PM. PM biasanya dilakukan 1 minggu sekali ya bosku, biasanya. Namun ada juga yang melakukan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Namun itu tergantung kebutuhan dan kondisi situasi mesin ya bosku. Biasanya yang dilakukan PM ialah pengecekan, lubrikasi, pergantian part, kalibrasi ulang dalam sistem ya bosku. Nah, di sini untuk PM di dalam manusia saya akan jelaskan ya bosku. PM dalam kehidupan kita ialah mengatur pola hidup, baik dalam kesehatan. Kesehatan kita harus dijaga makanannya, minumannya harus selalu yang bergizi, apalagi di zaman COVID ini ya. Di tahun 2020 ialah zamannya COVID-19 ya bosku. Nah, makanan dan minuman juga harus dijaga di sini ya bosku, yang bergizi. Jadi intinya PM di dalam kehidupan kita itu mengatur pola hidup sehat agar tubuh kita tetap sehat dalam menghadapi virus COVID-19 ini ya bosku. Maka dari itu pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Nah, di sini kenapa saya membahas poin-poin yang saya telah bahas di sebelumnya? Nah, karena poin-poin tersebut akan masuk ke dalam pembahasan ini bosku. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai agar kita tetap dalam kondisi pola hidup yang sehat, walaupun memang tidak terlalu besar pendapatan yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus bisa mengatur kondisi tubuh kita ya bosku. Jadi tetap stay home ya bosku. Baiklah bosku, terima kasih banyak atas partisipasinya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan bila salah kata atau perbuatan yang salah saya ucapkan kepada kalian semua, saya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa ya bosku.